Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk dan berbagai macam nikmat yang ada. Kalau tidak karena hidayah dari Allah, tentu kita tidak akan bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kalau tidak dengan kemudahan dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentu sulit bagi kita untuk melangkahkan kaki kita dengan penuh perjuangan di pagi hari, yang dimana di pagi hari seperti ini keadaan sejuk, mendung, enak untuk tidur nyenyak. Namun alhamdulillah bahwa Bapak Ibu-ibu semuanya diberikan kemudahan untuk hadir dalam majelis yang mulia ini. Mugi-mugi semuanya mendapatkan berkah, mendapatkan limpahan ilmu, mendapatkan juga taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan mudah-mudahan yang belum sadar untuk ibadah, Allah memberikan taufik untuk ibadah dengan mudah. Dan yang belum sadar untuk sholat, Allah membukakan hati juga untuk memperhatikan sholatnya. Dan juga untuk ilmu yang dipelajari kali ini, mudah-mudahan semuanya dibukakan hati untuk bisa menerimanya dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah memberikan petunjuk yang baik pada kita untuk beragama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk pada kita untuk ibadah dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kita petunjuk untuk berumah tangga dengan baik dan juga untuk urusan muamalah yang lainnya. Dan sebelumnya tema kita kali ini seperti buletin yang dibagi, nafkah suami pada istri. Nafkah suami pada istri. Niki kira-kira penting apa mboten niki nafkah? Ibu-ibu penting apa mboten? Nafkah untuk ibu-ibu penting napa mboten? Nafkahnya sudah cukup napa kurang? Nafkahnya kurang banyak apa kurang sedikit? Ya Allah, itu rasa dibahas masalah nanti. Sampai sekarang kurang terus. Yang kurang dari suami atau jenengan yang memang kurang cukup? Ibu-ibu yang kurang terus apa wis cukup saking suami, namun jenengan yang kurang nerima? Ada dua kemungkinan nggih. Yang pertama, dari suami sudah cukup namun ibu-ibu yang kurang nerima nggih, atau yang kedua memang belum cukup. Coba sing ngacung nomor 1 coba, kurang nerima. Kurtelu papat, sing kurang cukup. Coba ngacung yang kurang cukup coba. Itu loh Pak. Namun tujuan ini kita bahas bukan untuk mendukung ibu-ibu saja, namun ini juga untuk koreksi bersama. Jangan nanti ibu-ibu pulang, iki lho wis ngaji, nafkahnya kurang, mboten.
kita ngaji ini untuk memperbaiki bersama, karena kita bangun keluarga itu bersama-sama. Kalau ada kekurangan nanti kita perbaiki. Kalau memang dari diri kita itu yang kurang merasa cukup, mudah-mudahan nanti bisa nerima apa saja yang nanti diberikan, baik ini rezeki yang dari Allah berikan dan kerja keras dari suami yang telah memberikan nafkah kepada ibu-ibu sekalian. Baik, ada yang baca? Nggih, monggo. Baca ini aja, langsung terjemahannya. Allah berfirman, langsung terjemahan, monggo. Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Surat At-Tolak ayat 7. Nah, lihat niki saking ayat Al-Qur'an, surat At-Tolak ayat 7. Bapak ibu-ibu tahu tolak itu artinya yang kita biasa sebut dengan talak. Talak iki apa atau talak? Pegat, cerai. Ayat ini atau surat ini, surat At-Tolak, itu surat yang khusus membicarakan masalah cerai. Ya, khusus membicarakan masalah cerai. Ketika Nabi SAW itu punya masalah, ya, maaf, ketika ada yang punya masalah, ini bukan menceritakan Nabi SAW secara khusus, secara umum, ada yang punya masalah, ada memang jalan solusi dalam agama kita dengan talak atau cerai. Namun ini bukan solusi yang terakhir. Maksudnya ini bukan jadi solusi satu-satunya. Namun Bapak Ibu-ibu perlu perhatikan, walaupun ini membicarakan masalah talak atau cerai, namun ketika itu dibicarakan juga masalah nafkah. Dibicarakan juga masalah nafkah. Apa kaitannya nafkah ini dengan talak atau dengan cerai? Coba perhatikan baik-baik. Kira-kira di tengah masyarakat kita ada nggak yang punya kasus cerai atau ada yang nuntut cerai itu gara-gara nafkahnya yang kurang? Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Kathah napa? Cuma satu dua kasus. Kathah berarti. Nah, itu makanya di antara sebabnya adalah masalah nafkah, dan ini jadi sumber penting yang kita bahas kali ini. Lihat ayatnya disebutkan, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah yang punya kelapangan rizki. Kelapangan rizki berarti wong apa? Sugih. Hendaklah yang punya kelapangan rizki, yang sugih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, yaitu dia berikan rezeki yang banyak, silahkan. Namun Allah katakan yang berikutnya, orang yang kedua, berarti lawan dari tiang sugih tadi, wa man qudira alaihi rizquhu, dan siapa yang rizkinya itu pas-pasan, berarti tiang apa niki? Miskin. Siapa yang pas-pasan rizkinya, maka hendaklah dia memberikan rizki, falyunfik mimma atahullah. Hendaklah dia memberikan rizki sesuai dengan apa yang Allah berikan. Rata-rata tiang tepus hasil sensus kebanyakan miskin apa sugih? Kebanyakan miskin apa sugih? Banyak yang dapat beras raskin. Berapa persen? 100%. Oh, ini jujur banget loh ini. 100%. Apa meneh miskin iki apa? Jam Kesmas ya, Pak ya? Jaminan kesehatan ya, BPJS ya. Ya. Ada yang dapat jaminan kesehatan atau BPJS? Apa semuanya berobatnya pakai jam Kesmas BPJS? Nggih, semuanya pakai itu. Oh, berarti ya jelas miskin. Berarti
jenengan masuk golongan yang pertama apa yang kedua? Golongan yang pertama tadi yang dilapangkan rizki, atau masuk golongan yang kedua yang disempitkan rizki? Coba jujur. Masuk yang pertama apa yang kedua? Sudah nggih? Setuju nggih? Leres nggih? Dua nggih? Berarti apa? Yang disempitkan rizkinya. Saya ulang. Orang yang memberikan nafkah ada dua macam. Dalam ayat ini disebutkan. Yang pertama yang dilapangkan rizki. Tugasnya apa? Silakan dia beri rizki apapun yang dia punya. Istrinya pengen, mas aku pengen apa ibu? Gelang, ya wes gelang. Mas aku pengen apa meneh bu? Kalung, ya wes tak naik kalung. Apalagi ibu-ibu, mas aku pengen HP, ya wes HP ini apa bu? Mereknya apa? Oppo. Hah? Oppo apa Samsung? Ya wes Oppo ya. Sudah mas saya pengen HP, mereka Oppo. Itu sudah sampai katanya, sudah kelas atas. Iya, kalau suami punya kelebihan rizki, silakan untuk berikan seperti itu. Namun lihat keadaan yang kedua, lihat yang kedua ini. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Kalau rizkinya itu disempitkan, rizkinya pas-pasan, maka hendaklah suami beri nafkah sesuai dengan apa yang Allah beri. Sekarang balik ke pertanyaan tadi. Mas, aku pengen apa tadi? Gelang. Gimana jawabannya bapak-bapak? Itu untuk tiang sugi. Oh, aku miskin. Berarti dicentang, disilang, niki mboten. Apalagi yang kedua tadi? Kalung. Gimana jawabannya Pak? Itu tiang sugi, coret, disilang, bukan. Apalagi yang tadi tiga apa? HP, mas aku jalan HP. HP apa tadi? Oppo. Jawabannya apa Pak? Itu untuk tiang sugi. HP ini sing Nokia. Mampu insya Allah itu. Wah, gur 300. Iya Pak. SMS, telepon. Yang penting kan bisa SMS, telepon. Wes cukup. Maka perhatikan keadaan diri suami seperti apa. Kalau suami diberikan kelebihan rezeki, sudah gampang itu. Kalau suami diberikan kesempitan rezeki, ya sudah. Sikapnya apa sekarang kira-kira ibu-ibu? Tadi kalung dicentang silang. Ora sida. Terus apa meneh tadi? Gelang, silang, ora sida. Terus apa lagi tadi? HP, silang, ora sida. Terus sikap ibu-ibu apa? Cerai? Hah? Minta cerai? Cuma gara-gara ini saja minta cerai. Ya Allah Pak, itu berapa banyak kasus di Gunung Kidul. Nanti keluar di koran kasus di Gunung Kidul cerainya cuma karena masalah kalung, gelang, HP, motor, apa meneh. Ya Allah, masalah ini gak akan selesai. Tugas ibu-ibu berarti apa berarti? Cerai gak boleh. Terus apa? Nerimo. Sudah siap nerimo? Sudah siap nerimo? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Iki ngaji enak banget loh kayak gini loh Pak. Makanya jenengan kalau dengan ibu-ibu, solusinya ibu-ibu biar nggak cerewet di rumah bapak-bapak. Biar ibu-ibu nggak minta macam-macam di rumah, suruh ngaji sama Ustadz Abdul. Insya Allah nanti tentrem banget. Mereka nggak akan macam-macam ini di rumah.
Namun kalau jenengan itu larang-larang istri ngaji, tunggu aja di rumah. Tadi jalan kalung, gelang, HP, motor, wes. Setuju Pak? Setuju. Namun masalahnya jenengan itu yang masalahnya malas-malas datang ngaji. Ya, kalau ingin ibu-ibu itu baik, jenengan ngajak sekalian juga bapak-bapak juga datang untuk ngaji. Setuju apa mboten bapak-bapak? Namun bapak kok jumlahnya cuma separuh saja nggak ada loh ini. Ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dari bapak-bapak ini semua dapat hidayah. Namun biasanya hidayah dalam rumah itu datang dari ibu-ibu loh. Ya, hidayah dalam rumah itu datang dari istrinya yang ngaji. Ya toh ibu-ibu? Jenengan ketika ngaji ingatkan suami sholat enggak? Ingatkan enggak? Ingatkan nggih? Iya, dari ibu-ibu. Ingatkan suami juga untuk ngaji. Biar suami juga dapat hidayah. Karena suami ini agak sulit ini. Di Gunung Kidul rata-rata seperti itu. Nah ini baru ayat pertama yang kita kaji. Lihat ayat yang kedua. Dalam ayat lain disebutkan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Al-Baqarah 233. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi bapak, lihat, dan bagi bapak hendaklah memberi makan dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang pantas, dengan cara yang baik. Coba lihat di sini, apa yang diperintahkan diberi? 1, pakaian. 2, makan. Berarti nafkah penting untuk bapak-bapak berikan pakaian dan makan. Tambah lagi papan, yaitu tempat tinggal. Ini yang mesti dipenuhi. Ibu-ibu dari sisi makanan pun cukup. Sampun cukup? Sampun? Mami apa bu? Ibu, jujur mohon bukan masalah. Apa? Lawe apa? Tempe, alhamdulillah. Pernah enggak suami kasih cuma sego saja, nasi saja, tanpa lauk sama sekali? Pernah enggak? Enggak, alhamdulillah, berarti wis cukup. Saya ceritakan tentang rumah tangga Nabi SAW. Pernah Nabi SAW masuk dalam rumah, coba masuk dalam rumah. Tanya pada istri, di rumah ada sesuatu, lauk ada enggak? Istri dalam rumah cuma mengatakan, wahai Rasulullah, dalam rumah kita ini yang ada sebagai lauk itu cuma al-khallu, yaitu bahasa kita adalah cuka. Ngertos cuka? Sering makan bakso, ya, bakso itu kalau kurang sesuatu bisa tambahkan cuka nggih? Ya. Itu yang ada di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun lihat bagaimana komentar Nabi ketika dalam rumah cuma ada itu. Nabi katakan seperti ini, khairul udum al khallu. Sebaik-baik lauk itu adalah apa tadi yang diberi? Cuka. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Nabi SAW sampai memuji makanan seperti itu. Berarti ibu-ibu lihat, sederhana sekali apa yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan memang Nabi SAW ketika itu punya kesempitan rezeki, pas-pasan. Namun kalau sarankan ini nggak dipraktekkan kalau Allah berikan rezeki yang banyak. Ketika suami pulang nanti tanya, di rumah ada apa? Ada yang diberi lebih, ya sudah kasih lebih, ya itu yang disyukuri. Namun ingat, makanan ini adalah kebutuhan pokok. Sudah dipenuhi nggih? Berarti alhamdulillah. Kalau orang itu ora masalah.
Sepenting mangan iki wis cukup. Yang kedua tadi pakaian pun cukup. Sampun. Suami belikan gamis mboten? Terus jenengan ngaji pakai apa ibu-ibu? Gamis-gamisnya dari mana? Hah? Gratis kok DS berarti. Ih, soalnya ini gamis ki larang banget loh. Bapak, saya rasa ini kalau wong Gunung Kidul ini orang mampu tenan. Kalau yang kualitas bagus loh maksudnya. Kalau yang minimal biasa-biasa mungkin 200.000 loh itu. Mampu Pak. 200.000 tuku gamis sebulan 1. Mampu mboten Pak? Bapak loh bukan ibu-ibu. Mampu mboten Pak? Nah, itu tuh orang mampu. Namun untuk pakaian-pakaian lainnya insya Allah mampu. Ya. Namun intinya ini kebutuhan pokok. Kalau jenengan punya kemampuan, usahakan penuhi istri dan anak-anak putri untuk nutup aurat dengan baik. Makanya ini dikatakan beri nafkah dengan ma'ruf. Sekarang kita lihat hadis saking Jabir. Nabi SAW bersabda ketika haji wada. Lihat hadis yang panjang di balik. Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Nah lihat, ada dua hal yang saya tekankan. Yang pertama, kalau suami ingin memperlakukan istri yang tidak manut. Yang kedua, ini tentang masalah nafkah. Kalau nafkah tadi sudah jelas saya jelaskan. Kalau nafkah tadi, hendaklah suami berikan nafkah kepada istri dengan baik. Tidak tepat kalau suami, ini biasanya kasus yang terjadi di tengah masyarakat kita, suami pergi merantau jauh. Kemana misalnya Pak? Sumatera. Terus ada yang tinggalkan istri berbulan-bulan tidak diberi nafkah. Wonten apa mboten? Kuatah malahan. Kasus-kasus di sini sama dengan di Gunung Kidul yang lain. Ini zolim suami seperti ini, enggak beri nafkah kepada istri. Nabi SAW itu mengatakan, kafa bil mar'i isman ayyudhayyi amayyakut. Cukup seseorang dihitung dapat dosa ketika dia melalaikan nafkah untuk istrinya yang dia tanggung. Istri wajib diberikan nafkah, enggak beri nafkah sekalipun bapak-bapak punya tujuan pergi ini untuk tujuan dakwah sekalipun, untuk ngulang orang di mana-mana. Jangan pergi dakwah pesiar kemana-mana, namun nafkah untuk keluarga tidak diperhatikan, ini berarti sudah dihukumi dosa. Karena sebagian ada yang pergi dakwah, pergi ke tempat yang lain, masyarakatnya ditepus nggak dia urus. Namun dia mau pergi ke Jakarta, mau pergi ke Sumatera, tujuannya cuma dakwah saja. Dia keluar sekian hari, kemudian dia tinggalkan istri tanpa diberikan nafkah sama sekali. Walaupun tujuannya dakwah, dia dihukumi berdosa. Dosanya kenapa? Karena tidak memberi nafkah. Nah kembali tadi, suami sekarang sudah beri nafkah lah. Namun dari sisi ketaatan, istri tidak mau manut pada suami. Ingat, ketaatan paling besar atau kewajiban paling besar saking ibu-ibu itu adalah patuh manut pada suami. Ulang-ulang, kewajiban paling besar dari ibu-ibu sebagai istri adalah patuh manut pada suami. Baik itu untuk urusan ibadah.
Kalau suami perintahkan untuk ibadah, dia patuh penuhi kewajiban tersebut. Termasuk juga untuk urusan yang sifatnya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, juga punya kewajiban untuk taat pada suami. Nah, di sini disebutkan gimana kalau istri nggak taat. Ada solusi yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kalau istri tidak mau taat pada suami, 3 langkah yang ditempuh. Ingat Bapak-bapak, ini 3 langkah ini yang ditempuh. Nggak boleh langkah yang terakhir sebelum langkah pertama dilakukan. Ingat ini Bapak-bapak, cara memperbaiki istri. 1, nasihatin dulu. Diberi nasihat. Istri misalnya nggak patuh dalam masalah apa Pak? Dalam masalah pakaian. Dalam masalah apa Pak? Hah? Apa tadi? Pakaiannya apa Pak? Hah? Ya taruhlah pakaiannya nggak nutup aurat. Suami sudah ingatkan. Ya, maka tetap dinasihati dulu. Nasihatinya bagaimana? Lemah lembut, tidak boleh dengan keras, tidak boleh dengan menjelek-jelekan, tidak boleh sampai menjatuhkan, namun dengan nasihat yang lemah lembut. Kemudian yang kedua, kalau nasihat nggak bisa, didiamkan. Bahasa Arabnya itu hajrun, yaitu didiamkan. Didiamkan di sini maksudnya sampai istri itu sadar. Baru yang ketiga yang di sini disebutkan dipukul. Dia apa Pak? Dipukul. Jadi nggak boleh nasihat belum ada, didiamkan belum ada, kok sudah langsung pukul, nggak boleh. Namun sekarang aturan mukulnya lihat. Yang pertama, tidak boleh mukul di wajah. Tidak boleh mukul di muka. Yang kedua, pukulannya untuk mendidik. Kalau pukulannya mendidik, berarti nggak dengan pukulan yang keras. Yang ketiga, tidak boleh bekas. Ya, kalau dia misalnya suami nampar istri, bekas telapak tangan di pipinya, berarti zolim. Yang keempat, kalau memukul istri, tidak boleh di depan anak-anak. Tidak boleh di depan anak-anak. Yang kelima, kalau istri sudah sadar, tidak boleh dilanjutkan dengan pukulan selanjutnya. Berarti kalau lihat dari syarat-syarat tadi, istri cuma dicubitin saja itu sudah paham, itu salah. Dan sifat wanita diingatkan pelan saja, itu sudah merasa tersinggung sekali. Dan dia tahu itu salah. Kalau ini sudah cukup, maka seperti itu cara memberikan nasihat pada istri. Paham nggih Bapak-bapak nggih? Sehingga kalau saya jelaskan seperti ini, mungkin di Tepus dan Gunung Kidul tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, itu rata-rata karena nggak ngaji. Kalau ngaji insya Allah paham. Ya, makanya sini tujuannya ibu-ibu ngaji juga. Tolong ngajak suami yang belum ngaji, biar suami itu pada sadar juga, sehingga memperlakukan ibu-ibu dengan baik di rumah. Nah sekarang saya lompat ke pembahasan besaran nafkah suami pada istri. Sekarang kita lihat standar besarannya itu seperti apa. Ada yang mungkin dapat penghasilannya 1 pekan 1 kali, malam minggu ibu-ibu, betul apa mboten? Ada yang malam mingguan baru dapat penghasilan, iya toh? Betul toh Bapak? Betul. Ada juga yang tiap bulan sekali. Atau ada yang nggak pakai perhitungan seperti itu karena dia pebisnis, pengusaha, bisa dapat tiap hari. Sekarang besaran standarnya itu seperti apa? Apakah 100.000 per minggu? Apakah 200.000? Apakah 1 juta? Apakah 3 juta? Per pekan loh ini. Ibu-ibu pinginnya yang mana? 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, atau enggak dikasih?
Apa ibu-ibu? Milih yang paling kecil apa yang paling besar tadi? Paling kecil. Pak, alhamdulillah sekarang sudah tobat. Milihnya paling kecil. Milih paling kecil apa paling besar? Besarnya sepira, Bu? Standarnya pakai standar orang apa? Orang Jakarta atau standarnya orang Tepus? Tepus. Standarnya orang Tepus biasanya ibu-ibu berapa, Bu? Setelah pipilannya lunas, setelah bayar-bayar sana sini, tinggal bawa pulang ke rumah sisa berapa? 50.000 ada? Ada. Ada yang 100.000 ada? Ada. Ada yang 200.000 ada? Ada. Ada yang 10.000? Ini berarti karena masalah-masalah lain. Pipilan berarti. Iya toh? Betul nggih? Betul. Nah, sekarang tolong dibaca besaran nafkah suami pada istri. Abdul Abbas Ibnu Taimiyah pernah berkata, Ya. yang tepat dan lebih benar sebagaimana yang dinyatakan oleh kebanyakan ulama bahwa nafkah suami pada istri kembali kepada kebiasaan masyarakat dan tidak ada besaran tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Nafkah itu berbeda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, keadaan suami istri, dan adat yang ada. Nah, berarti nafkah itu tergantung masing-masing tempat. Tidak ada standar tertentu. Jenengan jangan lihat orang Jakarta yang nafkahnya itu besar. Jangan perhatikan orang kota yang nafkahnya juga besar. Perhatikan saya sekitar. Oh, ini sudah cukup, alhamdulillah. Disyukuri, nerimo. Insya Allah nggak ibu-ibu nggih? Insya Allah. Sekarang yang berikutnya, jika suami tidak memberikan nafkah, artinya ibu-ibu dapat suami yang super pelit. Gimana cara menyikapinya? Apakah boleh? Ini suami saya itu punya nafkah lebih, namun dia itu pelit sekali. Uangnya di dompet disimpan terus. Boleh nggak ibu nyolong uang yang ada dalam dompet? Saya belum jawab, baca dulu dari Aisyah. Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya. Nah, lihat, ini ceritanya gini, dari Aisyah. Ada seorang istri yang bernama Hindun. Namanya Hindun binti Utbah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah suami yang super pelit." Ada nggak ibu-ibu dapati suami seperti itu? Ini kok banyak sekali tuh suaminya pelit. Dia dapati Abu Sufyan itu sangat-sangat pelit. Lihat, dia tidak memberi untukku dan anak-anakku nafkah yang mencukupi kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya. Berarti apa? Ini ada dompetnya nggih. Dibuka, diambil 200.000. Karena asalnya dia hitung-hitung, istri ini hitung-hitung. Biasanya suami saya itu setiap pulang paling 300.000 dia kasih. Kok sekarang cuma 10.000 saja? Ini pasti ada sesuatu. Nah, pasti ada sesuatu. Kok ini keadaan seperti ini kok pelit sekali? Maka dia tanya pada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasul katakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil, wahai Hindun, ambil dari harta suamimu yang bisa mencukupi kebutuhanmu. Tadi misalnya kebutuhannya 300.000. Tadi diberi berapa tadi? 10. Kurang berapa berarti? 290. Taruhlah 200 saja dulu lah. Ambil yang sesuai dengan kebutuhanmu
dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya. Berarti kalau 300.000 kebutuhan ini, jenengan kok nyolong 500, berarti 200 ini nyolong, bukan nafkah. Karena nafkahnya cuma 300, jenengan tambah 200 berarti nyolong. Nggak boleh. Namun biasanya kalau orang sini, bapak kalau dapat gaji semuanya diserahkan pada istri apa bukan? Nggih, istri ambil semua. Jenengan nggak bawa apa-apa. Jujur mohon Pak, jenengan serahkan semua pada istri atau sebagian ada yang diambil untuk keperluan? Semuanya pada istri. Apa takut istri? Biasanya itu istri cuma ngatur, ya. Kalau mau ngatur seperti itu silahkan. Namun ingat, yang baiknya dilakukan. Ada uang yang jenengan pegang juga untuk kepentingan jenengan, ada yang untuk kepentingan nafkah, dan juga ada untuk keperluan dalam rumah, dan ada yang diberikan khusus untuk uang saku bagi istri. Dan kalau itu sudah jadi nafkah, nggak boleh ditarik-tarik lagi. Ya, sudah jadi nafkah, ini Dek, 200.000 untuk kamu. Ini Dek, 300.000 untuk kepentingan rumah. Berarti yang 300.000 pakai untuk rumah, 200.000 untuk istri sendiri, yaitu dia pakai untuk keperluannya. Mau belanja tadi arak toko gamis, arak toko omne tadi kalung ditabung, arak toko omne gelang, itu tadi dari itu dari nafkah. Itu namanya nafkah. Namun kalau mau serahkan semua ya sudah, resiko jenengan, nggak bawa apa-apa. Mau keluar ya jaluk bojone dulu, mau kemana-mana ya juga cari istrinya dulu untuk dapat uang tadi. Silakan, semua punya keputusan masing-masing untuk kali ini. Kemudian yang terakhir sekarang untuk prioritas dalam pengeluaran harta. Langsung pada kalimat sebagian ulama menyebutkan di halaman ketiga itu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa pengeluaran harta dalam kebaikan dibagi menjadi 3. Nah ini nomor satunya. Di sini tidak ditulis nomor 1. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan orang yang wajib dinafkahi dengan bersikap sederhana, tidak bersifat pelit dan boros. Terus Nafkah seperti ini lebih afdal dari sedekah biasa dan bentuk pengeluaran harta lainnya, karena Nabi SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Nah, sampai pun makanan yang bapak-bapak berikan kepada istri. Berarti harta kalau bapak punya, satu kewajibannya adalah beri nafkah. Nafkah kalau bapak mau bandingkan, nafkah ini lebih utama daripada infak ke masjid. Daripada ini ada kotak infak, jenengan masukkan uang dalam kotak infak, bapak kasih nafkah ke istri, itu pahalanya lebih besar. Oh, ibu-ibu sudah senyum-senyum ini. Nafkah dari bapak untuk istri itu pahalanya lebih besar dibandingkan bapak nyumbang untuk masjid. Paham gak bapak? Paham gak? Paham gak ini? Berarti jenengan beri 100.000 pada istri, itu pahalanya yang lebih besar daripada beri 100.000 pada masjid. Berarti nanti besok-besok ini di masjid ini kotak infaknya kurang. Semuanya masuk pada dompetnya istri. Namun kalau dilihat dari sisi keutamaan kayak gitu. Kadang ada orang yang prioritaskan, pokoknya saya sodako, saya infak.
ternyata nafkah di rumah itu kurang. Anak nggak diperhatikan sekolahnya, istri juga tidak diperhatikan kesehariannya seperti apa, karena dia pentingkan orang lain. Nggak boleh, pentingkan dalam rumah dulu, bukan mikir yang jauh. Paham Bapak nggih? Ini satu. Terus yang kedua, penunaian zakat. Penunaian zakat dan hak Allah. Ada ulama yang menyatakan bahwa siapa saja yang menunaikan zakat maka telah terlepas darinya sifat pelit. Nah, lihat. Yang kedua, zakat. Berarti zakat ini setelah nafkah itu ditunaikan. Kalau misalnya suami itu punya harta kemudian digunakan semua untuk nafkah dan itu tidak ada lagi sisa, berarti tidak ada zakat. Karena nafkah dulu. Maka kalau zakat memang benar-benar diprioritaskan, ditargetkan, diutamakan pada tiang sugih. Kenapa demikian? Karena mereka yang punya sisa harta. Sisa hartanya bagaimana? Tadi misalnya 1 bulan suami ini gajinya 10 juta. Nafkah istri 2 juta. Ini saya pakai standar tinggi saja. Ini orang Jakarta misalnya. Ya, 2 juta dia beri pada istri. Sisanya berapa berarti? 8 juta. Dia bayar untuk keperluan-keperluan yang lainnya lah. Sisanya 5 juta. 5 juta ini dia kumpul setahun numpuk jadi 60 juta. 60 juta rupiah. Maka zakatnya dari sisa setelah dia keluarkan apapun, sisanya tadi 60 juta kalau dikumpulkan sampai akhir tahun, dikeluarkan zakat 2,5% dari 60 juta. Seandainya karena habis untuk nafkah, bayar pipilan. Pipilannya berapa kali sepekan? 5 kali. Ya, bayar ini. Pipilan motor, lemari, kulkas, kalung tadi, HP, ya, bayar 5 ini, bayar terus sepekan seperti itu, habis tadi, nggak ada sisa, berarti tidak ada zakat. Nggak usah khawatir, zakat tidak diwajibkan. Namun kalau ada sisa seperti tadi, numpuk-numpuk sampai di akhir tahun, sisanya banyak, dikalikan 2,5%, itu untuk tiang sugih. Ketika hartanya sudah di atas nisab. Nisabnya itu berapa? Nisabnya kalau untuk harta uang itu di atas 6 juta rupiah. Hartanya bertahan di akhir tahun di atas 6 juta rupiah, maka nanti dikenakan zakat 2,5%. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sedekah. Sedekah tatawu atau sunnah seperti nafkah untuk menyambung hubungan dengan kerabat yang jauh dan teman dekat, termasuk pula memberi makan pada mereka yang kelaparan. Lihat, sedekah tatawu, yaitu sedekah sunnah. Contoh sedekah sunnah apa? Nyumbang masjid. Contoh sedekah sunnah apa? Ini ada kotak infak tadi di situ untuk nyumbang, masukkan dalam kotak infak. Contoh sedekah sunnah apa? Ada tiang miskin, tetangga-tetangga sekitar diberikan bantuan, nggak mesti dengan uang, bisa dengan makanan. Ada anak yatim, kita berikan bantuan. Ini namanya sedekah sunnah. Berarti lihat urutannya 3. Yang pertama apa tadi? Nafkah. Yang kedua zakat. Yang ketiga sedekah sunnah. Ulangi urutannya. Yang pertama apa? Nafkah. Yang kedua zakat. Yang ketiga sedekah sunnah. Nafkah, zakat, sedekah, sunnah. Nafkah, zakat, sedekah, sunnah. Dahulukan nafkah terlebih dahulu. Kalau nafkah sudah terpenuhi, masih ada sisa, baru bayar zakat. Kalau zakat masih ada sisa, baru sedekah sunnah. Dan ini akan membuat harta bapak ibu-ibu lebih berkah karena memperhatikan prioritas ketika menyalurkan harta. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ, mugi-mugi diberikan rizki yang cukup, Allah memberikan sifat nerima, dan kita semuanya diberikan kemudahan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, monggo jika ada pertanyaan silahkan
Ada yang mau bertanya langsung? Bapak wonten? Satu, dua. Untuk tanya jawab oleh karena tidak damik yang tanpa kabel, sehingga mohon agak merapat ke depan supaya dapat menjangkau. Berarti suruh ke depan aja, Pak? Ya. Nih. Silakan yang akan mungkin menyampaikan pertanyaan, baik itu sesuai dengan materi yang ada maupun di luar materi, silakan merapat ke depan. Dan yang mungkin sudah menulis atau bahkan baru menulis untuk pertanyaan ini, silakan nanti kita bantu dengan panitia yang lain untuk mengumpulkan supaya disampaikan kepada Pak Ustadz. Monggo, siapa lebih dulu? Mbak yang di belakang maju juga, Pak. Maju mohon, Pak. Yang tadi ngacung di belakang. Ya, rekomend ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja Pak wabarakatuh. Ustadz, yang saya pertanyakan, apakah benar besok itu yang akan masuk surga itu Islam yang secara mangkul, Pak? Apakah Islam itu yang secara mangkul. Jenengan paham mangkul? ya, ada aliran seperti itu. Nah, itu enggak benar. Islam yang masuk surga itu Islam yang murni, ajarannya saking Quran dan ajarannya saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak disyaratkan mangkul. Mangkul, paham mangkul? Ini dari saya, dapat lagi dari atasnya lagi gurunya, dapat lagi dari gurunya lagi, terus sampai kanjeng Nabi. Ya, tidak semua orang yang bisa berilmu harus dengan mangkul, enggak. Karena ada yang nggak bisa bertemu dengan guru-guru yang langsung sanadnya sampai Nabi. Gitu. Saya pernah ada pertanyaan, Pak, untuk saya itu kan sering ya suka kasih penjelasan pengajian. Ada pertanyaan seperti itu, saya susah menjawabnya, Pak. Pokoknya nggak usah ikut yang mangkul-mangkulan. Pokoknya ngaji mawon sesuai dengan tuntunan Quran lan hadis. Itu gampang. Yang kedua, Pak, mengingat jamaah Pak Abdul ini semakin banyak, apalagi kalau Pak Abdul ini memberikan sesuatu akan lebih banyak. Apakah, ya saya pertanyakan Pak, ini maaf untuk mungkin pribadi Pak Abdul sendiri, apakah Bapak yang besok di jenjang tahun 2019 ada ini perebutan kursi politik, Pak? Apakah Bapak karena banyak jamaah akan andil dalam angka politik? Saya tidak ikut politik. Saya cuma ingin ngulang ngaji. Alhamdulillah. Malah kalau ada yang dekat-dekat saya dari calon-calon itu malah saya mau kabur. Ya, malah saya khawatir. Nanti dikira saya bisa dimanfaatin, nggak bisa. Ya, terima kasih. Adapun bantuan-bantuan yang ada sama seperti yang jenengan dapatkan kemarin, itu pas saya umroh, ini ceritanya pas saya umroh kemarin, terus saya beritahu ada pengawasan di Panggang, ya. Terus ada ibu-ibu saking Jakarta, Ustadz boleh nggak saya bantu? Mau bantu apa, Bu? Mau bantu telur. Ini baru dalam sejarah saya dikasih telur, ya. Terus langsung diberi. Dia nggak ada calon-calon juga. Wong itu pedagang, pebisnis. Dia cuma ingin sodako, ya sudah dia bagi dan jamaah dapat semuanya. Begitu. Ya, saya nggak punya partai-partai di belakang loh nih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, sampun. Pun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama akan saya tanyakan adalah bagaimanakah hukum bagi seorang istri yang membantu suami mencari nafkah dengan meninggalkan suami dan anak 1 hari, 1 bulan, bisa sampai 1 tahun seperti kasusnya Aceng, Dadang, dan Idul. Apa itu? Ya, di dunia terbalik itu, jadi harus pergi meninggalkan rumah bertahun-tahun. Itu bagaimana hukumnya, Bapak? Yang kedua, bagaimana sikap kita seorang istri jika diberi nafkah oleh suami yang misalnya contohnya adalah Bu, Mak,
iki tak naik nafkah ngambengi aku untuk tuku nomor untuk tebusan ya. Nomor apa nih? Ya, itu kan sekarang nomor togel itu kan masih ada ya Pak. Ya, kalau tidak diterima ya sayang, tapi kalau diterima ya kita tahu hukum ya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri pergi, tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak, walaupun juga untuk bantu suami cari nafkah. Dari sisi memenuhi kewajiban istri di rumah, dia tidak penuhi. Saya ulang, kalau istri pergi merantau, kemudian tinggalkan suami, tinggalkan anak, ya, tinggalkan orang yang ada dalam rumah, maka ketika dia pergi dia sudah meninggalkan kewajiban. Jadi tugasnya, sekarang pikirannya tugasnya yang kita bahas tadi dalam buletin ini, nafkah cuma jadi kewajiban dari suami. Istri cuma melayani suami di rumah. Selesai. Enak banget loh ibu-ibu. Cukup nggak rizkinya? Insya Allah cukup. Istri saya tuh saya suruh berhenti, kamu nggak boleh, kamu di rumah saja ngurus 3 anak, itu baru 3 loh. Ya, saya pingin 10. Daripada nambah istri, mendingan nambah anak kan? Mau pengen saya nambah istri apa nambah anak? Nah, makanya nanti diprotes lagi sama ibu-ibu. Serba salah kalau dengan saya. Yang sana nuduh saya politik, yang ini nuduh saya mau poligami. Saya cuma satu, cuma pengen nambah anak saja. Ya, jadi pilihannya itu enggak ibu-ibu? Ibu-ibu itu aslinya cuma disuruh nerima nafkah. Yang cari nafkah siapa? Kalau bisa seperti itu, enak banget loh. Pengen jadi istri seperti itu nggih? Pengen. Piye Mas? Entuk pira? Wes dinai-meneh. Enak banget itu. Yang penting pelayanan di rumah harus jos. Enggak ngeelan. Enggak banyak-banyak nuntut juga. Itu kewajiban jenengan itu. Jadi kalau istri meninggalkan suami, walaupun tujuannya juga dia pergi jauh sebulan, setahun, misalnya jadi TKW misalnya, dia telah melalaikan kewajibannya sebagai istri yang mengabdi pada suami di rumah. Dan nanti punya masalah-masalah berikutnya yang banyak. Bapak Ibu perlu pahami, TKW, orang-orang yang pergi merantau, pergi jauh, biasa punya masalah berikutnya itu banyak sekali. Ujung-ujungnya cerai. Kalau enggak selingkuh. Kalau enggak cerai apa? Selingkuh. Masalahnya seperti itu. Terus tadi istri dapat uang dari nomor apa? Halal napa mboten? Misalnya dari nomor togel tadi dapat motor 1. Motornya halal apa mboten? Boleh dipakai enggak? Boleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jenengan itu dapat nomor togel tadi toh, entuk motor nggih misalnya nggih. Ya. Terus motornya itu dinaikin, itu sudah pakai motor haram, enggak berkah. Enggak boleh pakai ngaji juga pakai motor togel itu enggak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, Allah telah berbuat baik pada kita semua. Allah cuma menerima dari yang thayyib-thayyib saja, dari yang baik-baik saja. Gak boleh cari dari yang haram. Berarti tadi dapat uang haram tadi, boleh gak diterima? Enggak.
walaupun itu dari suami. Boleh nggak dimanfaatkan? Enggak. Katakan pada suami, saya cuma ingin uang yang halal. Insya Allah nggih ibu-ibu nggih. Saya nggak pingin banyak uang, yang penting halal. Dapat sedikit itu halal, bawa berkah. Jenengan dapat banyak, ya berkah itu hilang. Kalau berkah itu hilang, ujung-ujungnya itu punya penyakit banyak. Tahu orang yang kalau sudah punya pekerjaan yang haram, akhir hidupnya itu susah. Kena stroke lah, pengen stroke. Enggak kan? Ada yang kena jantungan lah, ada yang kena inilah, waktu tuanya itu sulit untuk ibadah. Coba dipikirkan dulu ketika waktu mudanya, makanannya itu apa? Kalau dari yang haram, ya, maka ujung-ujungnya nggak bawa berkah. Ketanda nggak bawa berkah. Lihat di akhir hidupnya seperti apa. Paham ibu-ibu? Siap nerima nggih? Yang penting jenengan itu nerima yang halal saja, walaupun sedikit. Jenengan terima 10.000, namun itu halal, insya Allah bawa berkah, hidupnya tentram. Namun jenengan dapat 1 miliar, namun itu dari nyolong, dari judi, dari nomor tadi, nggak akan pernah bawa berkah. Paham ini nggih? Insya Allah nerima. Insya Allah nerima ibu-ibu. Nerima 10.000. Alhamdulillah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu pada diri saya. Saya akan menanyakan, ada orang suami punya istri, tapi istrinya itu sangat boros. Lalu setelah boros itu dipulangkan kepada keluarganya. Terus? Lalu tidak diterima oleh keluarganya. Terus selang 1 tahun kok tidak dicerai, malah kembali tuh hamil lagi. Bagaimana hukumnya kalau itu dicerai ke pengadilan, itu bagaimana? Tadi cerainya tadi, hamilnya tadi dengan siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bukan dengan suaminya. Ya, belum dicerai tapi selang 1 tahun hamil lagi. Siapa yang menghamili saya nggak tahu. Apa itu boleh dicerai atau tidak? Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami mau menerima nggak istrinya selingkuh? Sudah boros, nambah apa? Anak kan? Selingkuh berarti kan? Selingkuh. Suami nerima nggak? Misalnya jenengan jadi posisi suami, nerima nggak? Enggak, ya sudah. Tinggalkan. Tinggalkannya gimana? Yang ngurus di pengadilan. Maaf begini, misalnya saya punya istri boros. Ya. Saya tidak senang kepada orang yang boros. Ya. Saya kembalikan kepada orang tuanya. Ya. 1 tahun itu hamil, belum saya cerai, tapi hamil dengan siapa nggak tahu. Iya. Berarti begini Pak, maaf. Lalu saya ke pengadilan agama, akan saya cerai waktu hamil, itu boleh tidak? Boleh. Boleh nggak menceraikan ketika hamil? Boleh. Ayatnya surat At-Tolak tadi yang saya sebutkan suratnya. Wa ulatul ahmali ajuluhunna ayyadhna hamlahun. Bagi wanita yang dalam keadaan mengandung, ketika diceraikan suaminya, dia punya masa menunggu sampai bayinya itu lahir. Berarti ketika diceraikan suaminya saat hamil. Berarti tanda boleh. Apalagi punya masalah, hamilnya dengan laki-laki lain, selingkuh berarti. Nanti urusannya di pengadilan agama. Pengadilan agama sini paham Pak?
Boleh nggak saya ceraikan ketika istri saya itu hamil? Pengadilan agama sini sudah paham. Nanti pengadilan agama yang menyelesaikan kasus tadi. On? Ada berapa pertanyaan? Ya. Kok ini ngantri banget loh Pak Saigi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, ini yang mau saya tanyakan yaitu di luar tema. Yaitu tentang bahwasanya saya pernah mendengar satu hadis bahwasanya salah satu tanda akhir zaman yaitu ketika dihalalkannya berbagai alat musik itu dipertunjukkan. Kemudian hadis tersebut itu merupakan hadis yang sahih atau tidak? Lalu pertanyaan saya yang kedua, bagaimana hukumnya bila mana seorang ibu rumah tangga dan juga remaja putri itu bermain apa itu Pak Fasidan, itu hukumnya boleh atau tidak? Baik. Yang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, langsung Pak. Ini pertanyaan numpuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih waktu yang diberikan. Hanya satu pertanyaan saya Ustaz. Di Indonesia itu sering terjadi perbedaan, misalnya perbedaan dalam penafsiran, misalnya penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Seandainya seorang laki-laki atau suami itu menentukan saya mau puasa besok pagi tanggal ini, pemerintah akan menentukan tanggal ini. Kemudian si suami mengatakan, ibu silakan mau pilih ini karena keyakinan kita. Boleh milih silakan. Itu bagaimanakah seharusnya seorang istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah kita wajib taat dan patuh pada seorang suami? Sedangkan misalnya suami kita itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, apalagi sering mabuk-mabukan dan sering judi. Apakah wajib taat atau tidak? Yang kedua di luar tema Pak Ustaz. Yang pertama, apakah kalau kita itu sedang bermimpi, apakah roh kita itu keluar dari jasad? Terus yang ketiga pertanyaannya adalah Ruh keluar dari jasad. ya, terus, Mimpinya kayak gitu. ya, apakah kalau kita itu sedang bermimpi itu roh kita itu keluar Oh, dari jasad? apakah kalau kita sedang mimpi, ruh kita keluar dari jasad? Iya, namun sementara. Bagaimana perbedaannya dengan mati suri, Pak? Dengan mati suri. Mati suri itu gimana? Dia mati, terus balik lagi. Gak jadi mati. Kalau dengan mati suri saya belum bisa jawab. Ya, saya belum bisa menemukan kasusnya juga. Terus pertanyaan yang ketiga Pak Ustaz, berdosakah seorang laki-laki yang melakukan onani atau seorang wanita yang melakukan masturbasi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Yang pertama tadi tentang hadis di akhir zaman nanti ada yang menghalalkan alat musik. Ya, ini nanti butuh pengkajian tersendiri. Saya nanti tunda dulu pembahasan ini. Namun hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, dan asalnya hadis dalam riwayat Bukhari, hadisnya itu adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, di negeri kita ini ketika terjadi perbedaan penentuan awal Ramadan misalnya, terus suami dan istri berselisih. Suami pingin ikut yang ini, kemudian suami katakan pada istri, terserah kamu mau pilih yang mana. Apa yang jadi sikap istri ketika itu? Kalau saran saya, ikuti mana yang benar. Ikuti mana dia yang yakini benar. Ketika itu tidak wajib taat pada suami. Dalam masalah yang ketika berselisih seperti ini, tidak wajib taat pada suami. Kalau dalam masalah ibadah, contoh misalnya, kita itu yakini, ada yang yakini dalam sholat, ya dalam sholat, yaitu misalnya dalam gerakan-gerakan sholat, ketika tahiyat, ada suaminya itu tangannya ngangkat jari telunjuknya mulai pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Istrinya mungkin berbeda, dia mau bacanya dari awal kemudian langsung angkat jari at-tahiyatu lillah. Apakah seperti ini wajib manut pada suami? Enggak. Dia kalau yakini seperti itu, dia ikut pendapatnya seperti itu pula.
Kemudian yang terakhir tadi tentang taat pada suami, suaminya pemabuk, enggak sholat, pasang nomor, judi tadi, ya pokoknya serba jelek. Apakah taat pada suami selama itu masih jadi suami ibu? Tetap wajib taat. Sudah, pokoknya seperti itu. Enggak mau taat, urusan jenengan dengan Allah nanti. Ya, pokoknya wajib taat. Apa manfaatnya kalau gitu taat pada suami? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dalam hal ini manut pada suami, selama ini bukan dalam maksiat. Karena Nabi SAW katakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah. Selama itu ketaatannya bukan dalam maksiat, tetap wajib taat. Maka dengan baiknya ibu-ibu pada suami, itulah jalan hidayah. Mugi-mugi jadi baik dengan suami, manut pada suami, akhirnya suami berhenti mabuk, akhirnya berhenti judi, akhirnya berhenti berbagai macam perbuatan yang nakal-nakal, semua dia berhenti. Asalnya dari ibu yang mau nasihati suami dan mau manut pada suami dulu. Ya, dan banyak-banyak doakan suami ketika dapati suami seperti ini. Ingat, tidak semuanya perfect, tidak semuanya sempurna. Apa-apa yang bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan dalam rumah. Ada yang sebelum nikah yakin suaminya itu baik, kemudian berubah. Bukan berarti harus cerai untuk selesaikan masalah ini. Dia tugasnya istri memperbaiki suami ini. Gimana supaya suami saya dapat hidayah, gimana suami saya supaya sholat, gimana suami saya supaya tinggalkan minuman kerasnya. Ibu-ibu harus memikirkan ini jalan dakwah, jalan kebaikan untuk ibu-ibu, untuk nasihati suami. Begitu juga ketika suami dapatkan kekurangan pada istri juga demikian. Tugasnya untuk nasihati, dan itu jalan kebaikan juga untuk bapak-bapak. Kemudian tentang mati suri saya tunda. Yang tadi terakhir apa dari ibu tadi? Tentang onani dan masturbasi, baik dilakukan oleh suami atau istri, untuk dirinya sendiri hukumnya dosa dan tidak boleh dilakukan. Baik, kalau sehabis mandi lalu menjalankan sholat, itu sholatnya sah atau tidak? Karena lupa tidak wudhu. Kalau mandinya cuma mandi pagi, jenengan datang kamar mandi terus guyur ya, selesai terus keluar langsung sholat, sholatnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia tidak niat bersuci. Syarat sholat adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu mau berdiri sholat, maka basuhlah mukamu dulu. Oh, berarti pakai niat. Ini ada air ini, saya ada air, saya kemudian raup muka saya dengan air ini, kemudian badan-badan yang lainnya. Namun saya nggak pakai niat untuk wudhu. Maka saya tidak disebut wudhu. Dan tidak dianggap wudhu. Berarti kalau saya langsung pakai untuk sholat, sholatnya nggak sah. Karena sholat disyaratkan harus bersuci lebih dahulu. Berarti apa yang boleh dilakukan? Kalau mandinya mandi junub boleh. Yaitu mandi besar, keramas, namun biasanya diawali dengan wudhu dulu, kemudian ambil air guyur ke seluruh badan. Paham gak? Lalu guyur ke seluruh badan. Nah itu baru ya dikatakan tidak perlu wudhu lagi. Namun kalau dia cuma mandi pagi, berarti setelah mandi wudhu lagi, baru kemudian melaksanakan sholat. Kalau suami mencari nafkah, suami sedekah atau infak, apakah istri dapat pahala juga? Katanya kalau istri yang infak pakai uang suami, katanya suami dapat pahala. Benar atau tidak? Suaminya infak, uangnya uang siapa? Suami. Apakah istri dapat pahala juga? Insya Allah dapat pahala. Kalau istri yang infak, sekarang saya balik nanya, kalau istri yang infak pakai uang siapa? Suami. Berarti suami dapat pahala. Namun kalau istri yang infak itu pakai uang istri sendiri, belum tentu suami dapat pahala. Ya, beda. Ya.
Apakah sholat bisa dilakukan dengan berjamaah sekeluarga dan untuk bacaan Fatihah atau suratnya dibaca seperti sholat subuh atau cukup dibatin saja? Ini sholat apa ini? Sholat malam bareng istri. Apakah suaranya itu mesti dikeraskan seperti sholat subuh? Boleh dikeraskan, boleh tidak. Namun kalau ini berjamaah dan ini untuk sholat malam, baiknya kalau berjamaah dijaharkan atau dikeraskan. Saya ingin selalu membenahi ibadah saya dengan selalu belajar. Yang saya tanyakan, apakah sholat sunnah rawatib boleh dikerjakan meskipun sholat wajib itu dikerjakan tidak tepat waktu? Boleh. Sholat rawatib sehari ada berapa rakaat? Kita tahu tak ulang dulu ya. Sholat rawatib. Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada apa? Qobliyah, ada ba'diyah. Totalnya sehari ada 12 rakaat. Perlu nggak saya jelaskan 12 ini? Perlu. Lihat urutannya. Saking subuh. Qobliyah subuh kalih rakaat. Qobliyah subuh kalih rakaat. Zuhur. Qobliyah zuhur sekawan rakaat. Ya, sudah 6 ya. Terus ba'diyah zuhur kalih rakaat. Ngasar nggak ada rawatib. Namun boleh sholat sunnah sebelum asar. Maghrib, ba'diyah maghrib kalih rakaat. Kemudian ngisa, ba'diyah ngisa kalih rakaat. Saya ulang urutannya. Subuh tadi apa? Qobliyah subuh kalih rakaat. Zuhur, qobliyah zuhur sekawan rakaat. Ba'diyah zuhur kalih rakaat. Jadi yang 4 itu cuma qobliyah zuhur. Kerjakan 2 salam 2 salam. Asar nggak ada. Maghrib, ba'diyah maghrib kalih rakaat. Terus ba'diyah ngisa kalih rakaat. Di sini tadi ditanyakan, bolehkah dikerjakan tidak bareng karena sholat wajibnya tidak tepat waktu? Kalau untuk ibu-ibu boleh. Ibu-ibu waktunya bebas. Misalnya zuhur jam 12, jenengan kerjakan jam 1, dahului dulu dengan sholat rawatib, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2, boleh. Walaupun kerjakan sholat zuhurnya jam 1. Seumpama zuhur sebelum takbir, apakah membaca usolih zuhri atau tidak? Niat asalnya itu dalam batin. Sebagian ulama memang anjurkan untuk dilafazkan dengan nawaitu atau usolli, namun pendapatnya tidak tepat dan ini berbeda dengan yang Nabi SAW lakukan. Nabi SAW tidak melafazkan niat, namun Nabi SAW niatnya cukup di batin. Kalau menjamak sholat, seandainya masih sisa waktunya, masih maghrib isya, waktunya isya, yang sholat dulu apa? Sholat jamak. Jamak itu artinya menggabung. Menggabungkan kalih sholat, menggabungkan 2 sholat. Maghrib kalian ngisa, zuhur kalian ngasar. Maghrib ngisa, kalau kita lakukan jamak takhir, berarti nanti di akhir, maka lakukan sholat maghrib dulu, kemudian sholat ngisa. Jika kita panen misalnya, jual kayu, apakah harus mengeluarkan zakat? Padahal kebutuhan banyak. Tapi bila tidak memberikan zakat, kapan kewajiban kita zakat? Zakatnya ada kalau uangnya dipegang dulu bertahan setahun. Kalau sudah dikeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran, nafkah istri, sekolah anak, kebutuhan untuk rumah, sampai akhir tahun dihitung nanti 1 tahun hijriah, itu kok sudah habis, berarti ya sudah. Namun kalau masih ada sisa dan itu di atas 6 juta rupiah, berarti ada zakat 2,5%. Terakhir, dulu Pak Ustadz pernah menjelaskan bahwa seorang perempuan jangan berdakwah di depan umum. Lalu bagaimana kewajiban seorang guru yang mengajar di depan murid laki-laki? Itu berbeda lagi. Ya.
Terus yang terakhir, saya sakit perut sudah 15 tahun. Saya berobat di mana-mana, semua dokter segunung kidul sampai rumah sakit Jogja, tapi malah semakin parah. Sekarang saya minta tolong dengan Bapak Ustadz, minta didoakan seluruh pengajian dan semoga saya mendapatkan kesembuhan. Dan sebelum dan sudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Pak Marno, 55 tahun, alamat Bintaos. Allah memberikan kesembuhan yang tidak membekas dan segera diangkat penyakitnya dan diganti dengan kebaikan yang banyak. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan doa. Mungkin doa ini membawa kebaikan bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa kami, segala dosa kedua orang tua kami, segala dosa orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kami. Ya Allah, berikanlah ampunan yang banyak kepada kedua orang tua kami yang masih hidup. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami semuanya, kepada orang tua kami, kepada kami sendiri, dan kepada anak-anak kami, supaya kami menjadi hamba yang soleh soleha, yang selalu taat dan patuh kepadamu dan menjalankan semua kewajibanmu. Ya Allah, ya Rabb kami, perbaikilah urusan rumah tangga kami, perbaikilah urusan suami-suami kami, perbaikilah urusan istri-istri kami, perbaikilah urusan anak-anak kami, dan semuanya menjadi rumah tangga yang sakinah, penuh ketenangan, mawaddah, penuh kasih sayang dan rahmat di dalamnya. Ya Allah, lapangkanlah rizki kepada kami, berikanlah kami rizki yang penuh berkah. Angkatlah kami dari utang-utang yang memberatkan, angkatlah kami dari kesulitan-kesulitan yang ada kaitannya dengan rizki. Angkatlah kami penyakit-penyakit yang berat, hilangkanlah penyakit tersebut tanpa meninggalkan bekas. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami hujan yang penuh berkah, hujan yang tidak membawa musibah, hujan yang membawa keberkahan yang baik bagi ternak-ternak kami, bagi pertanian kami. Ya Allah, berkahilah juga kepala sekolah SMK Negeri SMK Negeri Tepus ini, juga pemimpin-pemimpin yang ada di Tepus dan juga yang ada di Gunung Kidul. Berikanlah mereka keberkahan dalam kehidupan mereka. Ya Allah, ya Rabb kami, mudahkanlah setiap urusan kami di dunia dan akhirat, dan mudahkanlah kami dalam menjalani ibadah-ibadah kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang taat dan yang terus menjaga kewajiban dan juga ibadah-ibadah sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ya, insyaallah kita ketemu. Namun Ahad Waki berikutnya libur, saya mudik dulu. Ya, bar mudik nanti insyaallah kita lanjut lagi Ahad Waki berikutnya lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.